Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu, pembahasan mengenai mandi. Maka sebelum kita lanjutkan bahwa mandi ini termasuk syariat dalam agama Islam, yang mana mandi ini akan menjadi wajib karena ada sebab-sebabnya. Maka kita akan bahas apa itu mandi dan apa saja yang mewajibkan untuk mandi. Mal ghuslu, apa itu mandi? Huwa ghuslu jimsil insani kullihi min a'la ar-ra'si ila muntaha qadami. Mandi adalah membasuh seluruh badan dari atas kepala sampai ujung telapak kaki, sampai tumit, sampai ujung tumit kita. Ada berapa fardu-fardunya mandi? Kam furudul ghusli? Furuduhu salasatun. Al-awwalu an-niyatu 'inda ghusli awal juz'i minal badani. Fardu-fardunya wudu itu ada 3. Kewajibannya ada 3. Yang pertama yaitu niat. Jadi fardu yang pertama adalah niat. Ketika kapan? Ketika membasuh basuhan yang awal. Membasuh basuhan yang awal. Maka niat di situ. Nanti kita akan bahas mengenai niatnya apa. Kemudian yang kedua, izalatun najasati minal badani, yaitu menghilangkan najis ada pada badan. Najis yang ada pada badan kita hilangkan. Maka inilah kewajibannya. Fardunya mandi. Fardu yang mandi yang kedua adalah izaratun najasati minal badani, yaitu menghilangkan najis dari badan. Maka dihilangkan najis apa saja yang pada badan kita. As-salisu wusulul ma'i ila jami'il basyarati wa sya'ari. Yang ketiga, menyampaikan air, meratakan air ke seluruh tubuh kita, baik itu seluruh kulit kita maupun seluruh rambut kita. Maka semuanya harus terkena air. Apa niatnya? Ma niatul ghusli. Niatnya iya nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbar. Minimal seperti itu, yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardhu lillahi ta'ala. Ditambah di situ fardhu lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Maka dihafalkan agar kita nanti mandi sah untuk mandi wajibnya. Mal hadatsul akbar. Apa itu hadas besar? Wa kullu ma aujabal ghusla, yaitu semua perkara yang mewajibkan untuk mandi. Jadi hadas besar itu adalah apa saja perkara yang menyebabkan untuk mandi. Maka itulah namanya hadas besar. Maka kita akan bahas selanjutnya, yaitu apa saja sih yang mewajibkan kita untuk mandi. Nah, ini kita bahas. Al-janabatu wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Yang pertama adalah sebab karena janabah. Karena junub, orang yang junub maka wajib untuk mandi. Wal haidu, kemudian yang kedua haid. Yang ketiga nifas, yang keempat wiladah, dan yang kelima adalah sebab kematian. Apa sih janabah itu? Mal janabatu hiyal jima'u wa nuzulul maniyyi. Janabah itu adalah sebab karena seseorang dia jima atau karena keluar mani.
Jadi ada orang yang dia jima bersetubuh dengan istrinya, maka dia wajib untuk mandi walaupun tidak keluar mani, minimal seukuran hasyafah masuk ke dalam farjinya wanita. Maka bersetubuh ini diwajibkan mandi bukan hanya suami istri, tapi orang yang nauzubillah, orang yang berzina itu pun tetap masih ada kewajiban untuk mandi wajib. Mandi janabah, sebab mandi karena dia janabah. Lalu orang yang tidak bersetubuh tapi dia keluar mani, maka dia wajib untuk mandi juga. Lalu bagaimana dengan pengertian dari haid? Mal haidu wadamul khariju minal mar'ati ba'da tis'i sinina ala sabilis sihati wal 'adah. Haid itu adalah darah yang keluar dari wanita minimal umurnya adalah 9 tahun kurang 14 hari ukuran Hijriyah, bukan Masehi. Maka kalau ada anak wanita yang sudah umur 9 tahun kurang 14 hari keluar darah dari kemaluannya, sebab karena sehat bukan karena sakit, dan itu kebiasaan wanita, maka itu adalah terhitung menjadi darah haid. Kalau nifas itu darah yang keluar dari wanita yang sebab melahirkan anak. Selepas dia melahirkan kemudian keluar darah, maka itu darah nifas, keluar dari kemaluannya. Seperti itu. Apa saja sih yang diharamkan bagi orang yang junub? Madza yahrumu 'alal junubi? Yahrumu 'alaihi as-salatu wat-tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu wa qira'atul Qur'ani wa wal muksu fil masjidi. Apa saja perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang junub? Yang pertama, sholat. Yang kedua, tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran dan membawanya. Menyentuh tidak boleh dan juga tidak boleh membawanya. Menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawanya. Orang yang sedang junub tidak boleh menyentuh Al-Quran dan tidak boleh membawa Al-Quran. Yang keempat, tidak boleh bagi orang yang sedang junub yaitu membaca Al-Quran. Dia tidak menyentuh, tidak membawa, dia melihat Al-Quran kemudian dibacanya, itu tidak boleh bagi orang yang sedang junub. Atau dia tidak melihatnya, tidak melihat Al-Quran, tetapi dia punya hafalan Al-Quran, membaca Al-Quran itu tidak diperbolehkan, kecuali bagi orang yang biasa membaca ayat kursi karena untuk penjagaan, membaca Al-Fatihah karena untuk penzikir, maka diperbolehkan membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan junub. Kemudian yang kelima, berdiam diri dalam masjid. Bagi orang junub tidak boleh berdiam diri dalam masjid, maka bagaimana segera keluar dari masjid lalu mandi agar bisa masuk ke masjid. Kemudian apa saja yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid dan nifas? Madza yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i? Apa saja yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas? Yaitu as-salatu was-saumu wa ma yahrumu 'alal junubi, yaitu sholat dan puasa dan apa saja yang diharamkan bagi orang yang junub. Yang disebutkan sebelumnya, yaitu tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, dan tidak boleh berdiam diri dalam masjid. Tambahannya bagi wanita haid dan nifas, yaitu tidak boleh puasa dan juga tidak boleh sholat. Tapi kalau wanita yang haid dan nifas, dia ketika dalam masa haid dan nifas,
dia tidak diwajibkan untuk sholat, malah haram. Selepas dia setelah bersih, kemudian dia mandi, maka sholat yang tertinggal tidak diwajibkan untuk diqadha, tidak diwajibkan untuk mengganti sholatnya. Tapi kalau puasa tetap wajib diganti di bulan yang lain, di bulan di luar dari bulan Ramadan, seperti itu. Maka bagi kita semua bagaimana betul-betul untuk mempelajari mengenai perkara-perkara yang menyebabkan kita wajib untuk mandi. Maka bagaimana kita pelajari, kita ulang-ulang video ini agar paham sehingga kita bisa mudah untuk mengamalkannya. Bagi antum-antum yang masih kurang paham atau masih bingung penjelasan kita, silakan ditanyakan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan didukung channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.